Hari di mana-mana berada, senang sekali kita bisa bertemu kembali tentunya di ruang ngobrol bincang santai makna mendalam. Bersama saya Kania Pransita. Kali ini tema kita tentang mencetak bintang emas di Nusa Tenggara Barat. Tentunya dengan olahraga yang dengan keseruan dan juga penuh dengan tantangan. Olahraga sepak bola yang tidak hanya digemari dari anak-anak tapi juga dewasa. Dan sepak bola ini bukan tentang permainan atau pertandingan di lapangan dengan durasi 90 menit saja. Tapi di balik itu juga ada banyak sekali latihan, kerja keras, terus mimpi-mimpi besar yang sebenarnya harus dijaga. Dan dalam proses penjagaan ini, kita membutuhkan sekolah sepak bola juga untuk mampu melatih dan juga membentuk karakter pemain-pemain sepak bola handal di Pulau Lombok tentunya dan juga membutuhkan kesempatan atau peluang dari penyelenggara event-event tertentunya. Dan sekarang sudah ada hadir narasumber kita, ada Mas Ivan sebagai penyelenggara regional di Nusa Tenggara Barat dan juga ada Coach Yura yang nanti juga akan melatih kita live ya di sini. Tidak ada investornya. Dan kita akan berbagi juga menjawab seperti apa tantangan bagi bibit-bibit untuk pemain handal sepak bola di Pulau Lombok. Tapi sebelum itu saya ke Coach Yura dulu ya. Coach Yura sebagai perkenalan nih, ini bagaimana situasi sekarang apalagi ini udah Piala Dunia, apakah nggak mempengaruhi kualitas latihan di SSB sendiri? Tapi sebelum itu mungkin bisa dikenalkan dulu ya. Terima kasih Mbak Ivan. Ini kita terutama mewakili klub. Terima kasih sudah diundang ke acara ini. Kami dari PSDA Mataram. Jadi PSDA Mataram ini klub sepak bola yang sudah mengkhususkan diri di sepak bola usia dini. Itu sudah dari kurang lebih tahun 2000 mulainya sampai sekarang. Saya sebagai salah satu pelatih juga pengurus itu mengurusi kurang lebih selama ini saya sudah aktif 3 tahun. Jadi masih tergolong baru lah. Kalau Mi Ivan ini udah lama nih, mesin bola. Belajar dari suhunya. Dan PSDA Mataram ini juga dibentuk oleh kebetulan ya dari ayah saya lah. Nah, jadi ada turun generasi lah. Oke. Gitu. Kalau sekarang ini bisa dilihat berapa nih member atau anggota dari PSDM Mataram? Kalau sekarang kurang lebih itu 25 anak ya. Itu kami mungkin tergolong cukup lebih sedikit daripada klub-klub atau SSB lainnya, karena kami itu punya prinsip yang agak berbeda lah, atau gaya melatih yang agak berbeda, dan secara administrasi kita tidak mengambil pungutan biaya atau SPP biasanya di SSB Mi ya. Iya. Itu kami Jadi gratis gitu ya? ya serba gratis. Jadi yang dibutuhkan hanya keinginan, itu paling utama, motivasi anak-anak itu, dan yang paling penting itu juga dorongan dari orang tua. Itu penting karena mereka masih anak-anak. Itu aja sih. Oke, sejauh ini mungkin berarti dari usia berapa anak-anak yang sudah join di? Dari jadi kami flashback sedikit, tahun 2000 sampai 2012 itu dari usia 10 tahun sampai usia SMA 17 tahun. Setelah 2013 kurang lebih 2012-2013 kami off karena ada sedikit gejolak lah. Nah, off-nya itu cukup lama ya, 1 dekade. 2023 kita bangkit lagi gitu. Nah, kalau usianya kurang lebih dari usia di bawah 10 tahun. Ada anak yang 8 tahun ada yang 10 tahun sampai kalau sekarang kita melatih sampai anak usia 13 tahun. Oke. Nah, ini seberapa penting sih coach sebenarnya melihat peluang ini kan ini masih anak-anak ya, kan berpacu sama egonya, moodnya buat berlatih. Ini kalau dari senyumnya ini udah tertantang kayaknya sama anak-anak ya, lebih stres ngurusin mood anaknya daripada melatih kayaknya ya coach. Jadi seberapa penting sih sebenarnya peran SSB itu sendiri? Kalau dari sudut pandang bola ya, dari sudut pandang bola itu membentuk karakter yang kuat kalau saya lihat dari sepak bola. Salah satunya itu kerja tim. Kerja tim itu sangat
mempengaruhi kehidupan, banyak aspek di kehidupan. Salah satunya itu berjuang bersama-sama itu. Dan ngurusin anak-anak tentu tidak mudah ya. Apalagi kalau dalam saat turnamen, Iya. itu ada yang kesana kemari lah. Ini Ivan juga tahu lah. Jadi ngurusin anak-anak memang tantangannya seperti itu. Kita sebagai pengurus memang harus ngerti masalah itu dan memanage masalah itu dengan baik. Iya, mengerti tantrumnya anak-anak Iya. sebenarnya lebih ke situ ya, Coach ya. Iya. Nah, ini sebenarnya menyambut hal tersebut juga saya ke Mas Ivan. Mas Ivan, bagaimana kemudian turnamen itu juga berperan penting dalam pembentukan karakter dari anak-anak yang mulai bermain sepak bola. Karena geliat bola ini kan anak-anak pun juga sebenarnya seru, suka gitu. Iya. Gimana Mas Ivan? Ya, terima kasih Mbak Mia. Jadi itu adalah tantangan berat kita ke depan. Sebelum kami menjadi PIC, memang itu terpanggil dari rasa itu sendiri. Kenapa? Karena kompleksnya permasalahan di pembinaan usia dini ini, itu yang membuat saya tertantang untuk mengadakan event-event nasional yang bisa kita tarik ke NTB. Karena sudah lama kita bermimpi ingin bermain di nasional, tapi terbentur sama biaya. Nah, jadi kalau kita mau ikut regional di contohnya yang terdekat lah, Bali atau Surabaya, kita harus mengeluarkan biaya untuk regional ke sana. Itu belum tentu kita lolos, biaya makan minum, biaya transportasi mahal. Nah jadi kami tertantang karena terlalu banyak biaya yang perlu kita keluarkan untuk mengikuti regional. Jadi kami punya inisiatif untuk mengadakan regional di NTB, khususnya di Lombok. Nah jadi disitulah berapa banyak tahun-tahun dari 2 tahun sampai 3 tahun yang belakang kami sudah melakukan beberapa event-event nasional yang ada di Lombok. Nah, kenapa sama nyambung seperti Mas Yura tadi, mengadakan event usia dini itu sangat gimana ya, tertantang dan sangat harus butuh kesabaran yang tinggi. Kalau kita mohon maaf Mas Yura, kalau kita mengadakan event atau mengadakan tarkam, misal saya sebagai PIC mau bertanya, satu orang sudah cukup dari klub ini, misal dari klub mau nanya, bagaimana ini persyaratan bla bla, kita jawab satu selesai. Kalau SSB satu klub itu, satu SSB itu bisa bertanya 5 orang dengan pertanyaan yang sama, satu coachnya, 2 ofisialnya, 2 orang tuanya, belum pemainnya. Dan itu harus kita jawab itu dengan sepuas biar mereka puas dan tahu dengan event kita itu. Nah itu yang selama ini kita rasakan kalau kita membuat acara event yang bertajuk dengan sepak bola. Nah dan saya juga sangat berterima kasih, semoga seperti ada lagi seperti SSBE, PSDA ini seperti dijelaskan tadi Coach Yura. Jadi hanya satu-satunya SSB punyanya Coach Yura ini yang gratis. Nah jadi menciptakan bibit-bibit pemain talenta muda berbakat dan akan main di nasional nanti. Dan khususnya mungkin kami juga berharap ada di Lombok Barat. Karena saya pembawa nama Lombok Barat, beliau kan Kota Mataram. Semoga bisa menular gitu menular ya. Lah gitu. Dan semoga dengan di siaran TPRI sini bisa ada orang-orang yang ibaratnya sultan lah gitu. Mau melirik pembinaan usia dini ini. Karena kalau di Tarkam mungkin udah banyak sultan-sultan yang jor-joran dalam sepak bola. Nah sekarang di usia dini ini belum ada. Sulit mendapatkan orang-orang yang betul-betul mau untuk menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan segalanya di sepak bola itu. Itu yang belum kita temukan, hanya satu yang ada di Kota Mataram yaitu PSDA itu. Nah, semoga Mataram. Ya PSDA Mataram. Dia ada berbiaya dan mampu bersaing di nasional. Wih, keprak-keprak, apresiasi dulu ye. Ya, tapi memang urusan mengurusi sepak bola ini kan banyak dimensinya lah ya. Iya betul. Artinya ada unsur pemain di sana, unsur orang tua, unsur pelatih, tim kepelatihan, unsur kemitraan juga, unsur dari pihak panitia penyelenggara. Nah itu memang kita seperti yang dikatakan Mi Ivan itu memang sultan yang dibilang sultan itu artinya seorang yang ingin memberi atau memberi secara apa istilahnya, memberi secara gratis kepada anak-anak itu filantropis lah. Itu yang kurang di sini karena kita di Lombok ini tidak kalah secara talenta, secara bakat. Kita sudah
banyak terbukti ya Iya. dan ini bukan dari setahun 2 tahun ini. Mm-mm. Jadi saya sering baca berita dulu Mhm. di koran itu banyak tim-tim Lombok Tengah ya Mi ya, Hmm. juara di Cina, juara di nasional, terus sampai sekarang ini banyak lah, Mhm. Mhm. banyak terbukti. Nah kalau umur saya dulu, Hmm. saya kecil dulu, memang apa ya, turnamen usia dini seperti sekarang ini tidak ada, Mhm. yang Mhm. masih gelap gulita lah dulu, Mhm. karena macam-macam lah aspek, masuk juga aspek ekonomi secara Betul, nasional betul. juga pengaruh. Sebenarnya justru ini jadi sebuah apa ya, cara cepat atau cara mudah begitu untuk bisa melatih kemampuan sepak bola. Jadi nggak cuma sekedar nendang bola, tapi ada teknik-tekniknya yang bisa dipelajari lewat SSB itu sebenarnya. Oh, iya. Karena SSB kan sudah banyak sekali sekarang di masing-masing kabupaten, kota pun juga sudah ada. Dan satu kabupaten pun juga punya beberapa SSB lagi begitu kan. Nah, kemudian kalau di PSDA Mataram sendiri, Coach, bagaimana sistematika pelatihan atau cara berlatih bagi anak-anak khususnya? Karena kan nih anak-anak ini sebenarnya tantangannya tuh rumitnya di mood, kadang konsistensinya masih perlu dilatih lagi. Iya. Nah, itu tuh gimana tuh, Coach? Saya disclaimer dulu ya. Oh ya, boleh, boleh. PSDA ini bukan, kita tidak pernah menganggap sama sendiri juga menganggap sebagai SSB, karena SSB yang ada sekarang ini apa ya, tadi berbeda prinsipnya dengan kami. Salah satunya itu SPP itu tadi. Kami sebuah klub yang bisa dikatakan grassroots lah, dari akar rumput. Kalau sekolah sepak bola itu kan dia ada kurikulumnya, Oke. ada SPP-nya juga, ada banyak lah yang harus diberikan. Kami ini kan masih terbatas, tapi secara untuk kembali ke teknik-teknik bermain itu kita punya filosofi bermain yang sudah turun-temurun diajarkan. Itu salah satunya, bukan salah satu sih, satu-satunya yaitu total football, Pak. Jadi itu dari sana, total football alias gaya Belanda ya. Itu dijelaskan bahwa sepak bola total football itu saat ini itu dipakai sama Manchester City, sama tim-tim lainnya. Nah, itu kenapa kami pakai filosofi seperti itu? Karena itu cocok dengan satu fisik orang anak-anak Lombok. Karena anak-anak kita di sini kan tidak ada yang besar gitu ya. Dan yang kedua itu simple, mudah. Tidak sulit untuk dimengerti. Jadi kalau secara teknik bola, kita filosofinya mengajarkan dari total football itu sendiri. Gitu. Oke. Kalau misalnya kan di sini tadi ngomongin soal postur gitu ya, Coach ya. Kalau postur itu sebenarnya kan mempengaruhi begitu ya. Nah, bagaimana kemudian Coach sendiri melihat bahwa teknik postur ini bukan jadi penghalang, tapi justru membuka kesempatan kamu untuk bisa mengambil celah-celah yang lain. Iya, nah itu yang seperti saya katakan tadi. Jadi itu kan pemberian Tuhan ya. Iya, Kita betul. tidak bisa inilah. Kita hanya bisa manage saja. Tapi kita melihat tantangan di sana, yaitu postur itu bisa kita ambil, kita maksimalkan dengan cara gaya bermain total football itu tadi. Oke. Jadi total football itu apa sih? Intinya passing atau memberikan bola dengan mudah aja, dengan teman yang ada di sekitarnya. Nah, itu lalu kita ajarkan mereka, anak-anak itu bergerak atau move, pass and move, itu dasar dari sepak bola modern sekarang. Yang terakhir itu paling penting itu scanning. Jadi melihat sekitar, ada siapa di sekitar kita, ada musuh, ada teman, ada ruang terbuka gitu. Itu yang paling penting. Kepekaan itu ya, Iya, kepekaan itu yang harus kepekaan, dimiliki betul. pemain sebenarnya ya. Itu yang harus, dan itu memang harus dilatih lama, berulang-ulang, Betul. bertahun-tahun, Iya. bahkan sampai dewasa pun seorang Lionel Messi pun masih dia tetap berlatih. Jadi itu adalah salah satu syarat menurut pandangan kami agar anak-anak di Lombok ini
bisa lebih banyak menembus. Memang ada eh, apa ya, anak-anak Lombok, rekan-rekan saya juga yang tembus ke level nasional, tapi hanya beberapa orang aja. Yang kita tidak pernah itu secara tim NTB atau Lombok lah gitu Iya, iya, iya. lolos Jadi ke personal ya. ya lebih personal. Oke. Bagusnya Mi Ivan ini dia getol Hmm. terus-terusan membangun turnamen, menyiapkan turnamen yang bergengsi Iya. dan memiliki jenjang. Nah, ini yang penting nih. Oke. Banyak turnamen di sini hanya sekedar turnamen di kecamatan ini, habis itu selesai, Mi, ya. Iya. Turnamen di kecamatan ini tidak ada, kita tidak tahu mau kemana nih Betul, anak-anak nih. betul. Karena memang anak-anak itu butuh jam bermain, jam untuk mereka menunjukkan dirinya. Tapi di satu sisi kita harus melihat sebagai pengurus itu, kita harus lebih dewasa. Kemana anak-anak ini kita akan antarkan mereka. Betul. Karena harus sifatnya berkelanjutan juga. Iya. Oke. Nah, itulah Mi Ivan sini sebagai penyelenggara yang untuk turnamen-turnamen yang saya bisa katakan ya cukup gengsi ya. Karena anak-anak ini kan di satu sisi mereka melihat turnamen itu namanya anak-anak ya. Ada apa ya istilahnya? Kalau mereka hanya main di sekitar kampung halaman mereka itu tidak tahu mau kemana, itu juga mereka bingung juga. Jadi lebih jelas arahnya ketika ada sebuah pertandingan yang menawarkan jenjang-jenjang itu keberlanjutan itu ya. Nah, menjawab hal tersebut Mas Ivan, seperti apa menyiapkan, mungkin bisa dikasih gambaran nih untuk pemirsa Sobat TVRI gitu ya, yang masih membutuhkan gambaran event-event pertandingan berjenjang yang sebenarnya sebagai PIC di Lombok ini kan, apa aja yang sebenarnya sudah diselenggarakan, dan di tahun ini apa aja yang mungkin bisa diikuti oleh PSDA Mataram atau mungkin SSB lainnya yang ada di Lombok. Ya, terima kasih Mbaknya. Jadi untuk tahun 2026 ini ada beberapa agenda nasional yang saya akan bawa ke sini. Terutama kemarin di awal Desember itu memang jadwalnya di tahun 2026, tapi kita selenggarakan di tahun 2025 yaitu ASL, Akademi Super League. Akademi Super League ini sendiri kita sebagai regional ini juara satu di setiap kelompok usia itu akan berangkat ke nasional. Di yang kemarin rencananya di Pati akan kabar terbaru dipindah ke Bandung. Itu yang pertama. Dan nanti akan ada Piala Dunia Anak. Nah, Piala Dunia Anak ini bukan nasional tapi internasional. Nah, dengan gema Piala Dunia, jadi kami juga ikut andil menjadi PIC di sini akan mengadakan Piala Dunia Anak yang nanti akan kita berharap bisa ada talenta-talenta kita bisa bermain di sana dan bermain melawan dari negara-negara yang akan ikut di Piala Dunia Anak ini. Dan di samping Piala Dunia Anak, kita juga akan mengadakan ASL, apa namanya, satu Liga Anak Indonesia. Liga Anak Indonesia ya, itu yang event yang apa namanya yang akan kita selenggarakan. Di samping juga kita juga masih berusaha untuk mendatangkan lagi event yaitu Piala Menpora atau sekarang bisa dirubah menjadi Piala Presiden. Jadi Mbaknya Piala Presiden atau Piala Menpora tahun 2025 kita baru loh PIC atau baru regional NTB ini tersenggala. Kalau yang lain sih sudah bertahun-tahun diselenggarakan. Jadi NTB bisa ikut ke Bali atau Surabaya seperti yang saya jelaskan tadi. Kita baru tahun 2025 pertama, dan SSB NTB yaitu dari Mataram itu mampu juara 2 di sana. Jadi kami seperti Mas Yura tadi bilang, jadi walaupun kita ibaratnya orang baru atau yang bahasa gaul sekarang itu anak gawah gitu ya, masuk kota, tapi di kancah nasional kita juara 2, itu kalah sama Jawa Timur tuan rumah ya tahun kemarin, dan berharap di tahun ini kita dapat lagi regional Lombok dan bisa SSB NTB ini berbicara lebih banyak lagi di sana. Nah, itu untuk Piala Menpora atau Piala Presiden. Liga Anak Indonesia, Liga Anak Indonesia juga dari NTB juaranya waktu itu kemarin. Padahal kita itu bisa dianggap, kalau kita dilihat dari fasilitas, SSB kita yang baru, pelatih kita mohon maaf lisensinya paling tinggi mungkin C, jarang yang B. Kalau di sana kan lisensinya ada yang B, ada yang A. Tapi
anak-anak NTB atau SSB NTB ini mampu berbicara banyak di sana. Nah, itulah kekurangan di saat ini. Kita tidak berani untuk bermain di sana. Nah, jadi karena saya lihat peluang itu, jadi kami memberanikan diri untuk mengadakan regional. Nah, jadi biar SSB ini tidak hanya bermain di NTB, jadi kedepannya setiap tahun bisa bermain di nasional. Dan kenapa kita paksakan SSB NTB ini main di nasional? Kan di sana banyak talenta, banyak pelatih, banyak SSB yang mencari bibit-bibit berbakat. Terutama di tahun 2025 ada beberapa anak didik SSB NTB itu dilirik sama SSB lain, seperti ada SSB Persija, ada juga yang main di Bali, ada yang di BIPA Bali, ada yang di Bondowoso. Nah, hal-hal itu yang yang kita kedepannya untuk bisa lebih SSB NTB ini. Dan seperti yang tadi kita bilang, semoga ada orang-orang sultan yang mau mempromosikan, karena mohon maaf, ketika kita ngadakan regional di sini, kami PSI hanya memberikan uang pembinaan sama piala, medali, dan sertifikat. Untuk terbang nanti, untuk biaya akomodasinya, transportasinya, makan minum selama kegiatan harus dibebankan sama SSB itu sendiri. Nah, jadi seandainya mungkin ada peran pemerintah juga yang perlu kita colek selama ini, yang mungkin masih tertidur atau belum begitu melirik usia pembinaan ini, kami berharap untuk bisa all out membantu kita untuk membiarkan bibit-bibit talenta muda menjadi pesepak bola handal. Nah, sebenarnya melihat dari event-event pertandingan ini pun juga melihat ada masa depan di sana sebenarnya, begitu ya. Jadi bagaimana kemudian sinergitas itu juga perlu. Nggak cuman dari pihak sekolah sepak bolanya atau PSDA sendiri yang berjalan, terus juga eventnya juga berjalan, tapi ada nih pihak pendukung lainnya juga yang harus sama-sama saling memegang erat gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita nanti akan beralih nih, pertanyaannya dibuat langsung sama Mas Ivan untuk Coach Yura gitu ya, tentang pembiayaan ini ya. Kita akan penasaran dulu mengulas tentang bagaimana masing-masing dari eventnya. Nah, masing-masing dari event ini sendiri melihat geliat atau antusiasmenya itu seperti apa, Mas Ivan? Ini kan ada dibagi tadi, ada ASL, Liga Anak, Piala Dunia Anak gitu ya, Piala Dunia Anak, ada Piala Presiden. Nah, itu geliatnya seperti apa? Dan sejauh ini mungkin sudah berapa persen ya? Mungkin bisa dibilang persentasenya atau hasil cetakan dari event-event itu? Ya, jadi kita lihat dari berapa persen kita pemain-pemain kita yang sudah bermain di sana. Jadi alhamdulillah sejauh ini memang kita belum bisa dikatakan maksimal karena kita masih baru ya, baru ke 2 tahun yang ini ya. Akan tetapi kalau kita lihat dari seperti yang tadi saya jelaskan, setiap event pasti ada anak-anak NTB yang direkrutmen sama SSB di Jawa atau klub-klub besar seperti berarti kayak pinjam nama begitu ya. Jadi direkrut, jadi dia pindah. Jadi kayak sistem transfer gitu. Bisa, transfer pemain. Transfer pemain, dan dia ada juga dari anak didik kita juga main di Bondowoso atau di Persija, itu dia tidak sudah biaya, kayak sistem kontrak. Jadi berapa tahun dia dikontrak di sana, nanti dengan perjanjian dia akan main di situ, dipromosikan di situ. Itu yang yang terjadi saat ini. Dan yang terakhir, kalau kita gelar Piala Dunia Piala Menpora atau Piala Presiden ini, di situ memang kelebihannya itu adalah tidak ada berbayar di sana. Jadi semua ditanggung sama pemerintah. Jadi hotel, itu talent scoutingnya ada juga di sana, semua ada. Nah, itu yang lebih bergensi di saat-saat ini. Tapi semoga di tahun ini bisa kita laksanakan lagi. Iya, sebenarnya itu yang menjadi bukan kendala ya, sebenarnya tantangan sih harusnya ya, bukan menjadi kendala, tantangan yang harus dijadikan solusi oleh semua pihak, baik itu dari segi pembiayaan. Peluang itu ada, sudah ada eventnya gitu kan ya. Sekarang bagaimana akomodasi, transportasi itu juga bisa mendorong begitu ya. Ini dari senyumnya Coach Yura nih, apakah itu juga menjadi salah satu kendala Coach, sampai akhirnya bukan tim yang berlaga begitu ya, yang ikut dalam pertandingan yang dilirik, tapi justru pemainnya. Jadi nyopot pemain agar lebih bisa terjangkau begitu, atau seperti apa Coach? Jadi mungkin saya melengkapi ya sedikit. Yang dimaksud Mi Ipan tadi, yang ada yang terekrut dari tim-tim klub-klub besar di Jawa sana.
Itu istilahnya, jadi setiap klub di Liga 1, Liga 2 itu memiliki EPA, Elite Pro Academy. Iya. Di situ dimulai U14, Iya, betul. U16, U18. Nah, itu mereka tentu butuh bibit kan? Iya. Nah, bibit itulah yang mereka cari dari tim-tim seluruh Indonesia ini. Salah satunya dari Lombok ada, dari macam-macam lah. Dari Sumbawa ada, dari provinsi lainnya ada. Nah, itu dengan adanya turnamen yang diadakan setiap regional dan berjenjang ke nasional, itu kan membuka peluang semuanya ya. Satu yang paling terbuka itu adalah konektivitas atau hubungan dari provinsi atau daerah Betul. ke jenjang nasional. Nah, itu yang sangat gelap dulu, 20 tahun lalu. Sekarang sudah terbuka dengan banyaknya event-event atau turnamen. Nah, itu yang saya rasa paling kita bisa maksimalkan harusnya di sana ya. Jadi ada 4 sisi yang saya perlu bangkitkan di sini, di sepak bola usia dini ini. Satu, federasi. Itu basisnya sebagai regulator. Yang kedua, klub atau SSB di sana itu harus semakin meningkatkan diri kita semua. Nah, yang dari segala aspek ya, teknis maupun bagaimana cara kita berbisnis, kemitraan gitu. Walaupun kita SSB, kita harus mampu mencari duit sendiri lah Betul, gitu. betul. Manajerial itu juga harus Iya, jadi bekal. tidak bisa kita hanya mengharapkan dari orang tua, itu sangat berat. Karena di NTB ini ya kita tahu sendirilah, kita harus berjuang keras. Nah, federasi, SSB atau klub, lalu ada kemitraan itu sendiri, seperti penyelenggara, EO itu harus kuat hubungannya. Nah, yang terakhir ini pemerintah yang terkait, entah itu Dikpora, Betul. atau itu dinas-dinas lainnya, yang di Pemda, Pemkab, Pemprov, itu sangat butuh kita dorongan itu. Saya rasa itu semua cabur olahraga itu sangat butuh 4 hubungan ini untuk mengirim atletnya ke tingkat nasional. Apalagi sepak bola ini berat ya, karena jumlah manusianya kan tidak sedikit. Iya, betul. Jadi usia dini anak pun kita harus memberangkatkan anak itu minimal 12 anak. Minimal tuh. Minimal 12 anak. Karena yang bermain biasanya ada yang 7, ada yang 9, minimal 12. Itu sangat minimal. Belum krunya, dan belum lain-lainnya, begitu ya. Kalau kami sendiri, kami tahun lalu itu mengikuti ajang Liga Anak Indonesia di regional, lalu kita terbang ke nasional. Nah, itu juga punya tantangan finansial, itu tentu karena orang-orang di sini di Lombok ini belum melek sama sepak bola. Mungkin itu juga mereka belum bangun, belum melek karena kita juga, gitu. Karena federasi, mungkin SSB itu belum memberikan gitu ya. Bagaimana sih agar bisnis itu bisa masuk? Tentu orang kan mau berbisnis itu tidak hanya sekedar uang lah gitu ya. Ada sesuatu yang ditawarkan juga. Iya, begitu. Karena SSB di NTB ini saya katakan sangat banyak. Ya, Mi ya? Sangat banyak, saya bilang. Jadi satu kecamatan di Lombok Barat itu mungkin ada 20 SSB mungkin. Lebih. Sangat banyak. Betul. Itu justru di Mataram cukup sedikit. Karena minim lapangan. Jadi 4 serangka ini butuh bangkit dari tidurnya gitu ya. Karena saya yakin, Mifan juga yakin sebagai pencinta bola, NTB, Lombok ini banyak bibitnya. Itu tidak bisa kita hindari, dan itu fakta yang sudah kita lihat di turnamen ajang nasional pun anak-anak tidak kalah kok.
bukan tidak kalah lagi, mereka bisa dapat prestasi Iya, gitu. betul. Jadi saya berharap sebagai salah satu pencinta bola ini biar kita ini bangkit lah. Hmm. Jangan hanya melulu memikirkan yang sepihak saja. Anak-anak ini kan butuh wadah karena anak-anak ini senang bermain bola. Jadi sepak bola olahraga tertua di dunia ya sepak bola. Iya, betul. Dan di Lombok ini kita lihat di mana-mana ya anak banyak bermain bola gitu. Cuman wadahnya kurang. Lalu mau kemana nih anak itu juga bingung gitu. Masih bingung. Lalu sudah terkumpul anak-anak ini siapa yang membiayai itu juga bingung. Jadi saya rasa pecinta bola seperti Mi Ipan ini penuh perjuangan keras gitu ya di bola ini. Karena itu tadi yang dia sebut Mi Ipan Sultan ini belum mau turun gunung. Gitu. Karena harus ada sesuatu yang menguntungkan Iya. untuk bisa menjadi penawaran Nah, sebenarnya. saya rasa di sepak bola itu semuanya itu menguntungkan ya. Apalagi turnamen usia dini, waduh, rame minta ampun. Itu di Lingsar penuh tuh. Gara-gara Mi Ipan. Gara-gara Mi Ipan itu penuh. Anak-anak bawa orang tuanya, orang tua bawa anak lainnya, bawa saudaranya, bawa temannya. Itu sangat besar peluang bisnisnya. Gitu. Tapi mereka belum mau melek gitu. Gitu sih. Masih butuh perjuangan lebih panjang lagi nih sepertinya Mas Ivan dan Coach Yura sebenarnya ya. Kita harus sabar sih. Hal-hal ini butuh konsistensi sebenarnya. Konsistensi jangka panjang sampai akhirnya sudah menjadi daya tarik mungkin daerah lain sampai akhirnya membuka mata daerah kita sendiri. Nah, itu juga sebenarnya akan ada saatnya, akan ada masanya. Sekarang sih waktunya berjuang dulu ya di bawah ini. Kalau saya tambahin sedikit, kalau futsal seperti yang tadi sebelum kita mulai, futsal itu berbeda, Mi ya. Iya. Karena saya lihat futsal itu dia satu timnya tidak banyak, artinya saingannya sedikit. Yang kedua, secara federasi dia lebih jelas mungkin ya. Secara maksud saya dorongan dari federasinya lebih jelas. Bukan berarti PSSI kita tidak jelas ya. Tapi PSSI kita ini kadang butuh juga kita banyak diskusi bareng-bareng gitu. Kalau futsal memang anak-anak banyak yang berubah dari bola ke futsal karena dia kan saudara tiri. Iya, futsal serupa tapi tak sama gitu ya. Nah, kalau berbicara soal bibit ini ya, Coach Yura, kalau kita melihat ini anak-anak ini idealnya itu dimulai dari berapa sebenarnya? Idealnya. Kalau dari buku-buku ya, teori dari FIFA, dari PSSI atau Vilanesia itu dari umur di bawah 8 tahun. Umur di bawah 8 tahun idealnya. Karena anak-anak ini butuh pengulangan. Iya, betul. Seperti mengaji lah. Iya. Kalau di agama itu. Dan di sekolah juga kan mengulang terus dia. Kelas 1, pelajaran kelas 2 diulang lagi. Pelajaran kelas 3 diulang lagi. Karena butuh lama pengulangan. Dan pengulangan itu harus mereka sadari. Kalau tidak, sampai rumah mereka lupa. Betul. Apa ini pelajari tadi lupa. Besok datang lagi apa nih gitu. Iya, betul. Itu jadi harus berkelanjutan gitu ya, rutin. Jadi rutinitas begitu ya. Nah, kemudian strategi permainan dari umur di bawah U8 atau mungkin sampai kita kenal U16 ya, paling remaja lah bisa dibilang gitu ya. Nah, itu ada strateginya yang beda-beda pasti tentunya setiap usia. Iya, pendekatan ya, lebih ke pendekatan. Karena mereka kan di bawah usia 10 tahun mereka itu satu kalau di kami itu harus mereka itu mencintai bola itu. Jadi bola itu kalau mereka tidak kenal ya mereka tidak cinta gitu, tidak sayang. Jadi mereka harus mengenali itu bola itu, karakternya, perjuangannya gitu. Apalagi persaingannya gitu. Mereka kalau menang
gembira, kalau kalah nangis gitu ya. Ini sebenarnya serba-serbi dalam pertandingan, serba-serbi Iya. bola yang harus memang dirasakan Iya. gitu ya. Hmm. Nah, kalau berbicara soal tadi turnamen, ada menang, ada kalah, itu kan udah jadi makanan sehari-hari Iya. begitu ya. Nah, kalau dari Mas Ivan sendiri nih, sebagai pihak penyelenggara, melihat serba-serbi ini nih. Jadi kan biasanya ada sekolah sepak bola yang memilih untuk saling bertanding, untuk melatih jiwa kompetitif itu Iya. dengan sesama SSB. Hmm. Ada juga sesama SSB atau mungkin sesama lintas kabupaten, begitu lagi-lagi bertemu SSB berbeda lintas kabupaten. Itu bagaimana memandang hal tersebut? Apakah geliatnya akan jauh berbeda ketika mengikuti kompetisi yang memang secara lingkupnya lebih besar begitu yang diselenggarakan regional NTB? Iya, jadi auranya memang berbeda kalau Ya. kita mengadakan eventnya nasional. Hmm. Tapi begini juga, tantangan yang sangat besar menjadi PSI itu adalah satu. Yang namanya sepak bola, seperti Mas Yura bilang itu, karena orang banyak, pemikiran banyak, anak. Jadi kita sebagai PIC itu sudah siap-siap untuk dikomplain. Oke. Ya, itu yang bikin. Karena apa? Pertandingan itu yang menang merayakan, yang kalah mempertanyakan. Iya, Nah, betul. Bukan menerima tapi mempertanyakan begitu. ya ujung-ujungnya menerima, tapi pasti ada yang dipertanyakan. Iya, oke Nah, baik. jadi perlu juga kita sampaikan di sini juga, mungkin bukan dari segi anak atau wali saja, mungkin dari penggiatnya, dari ofisial atau pelatih juga perlu kita mengadakan bareng-bareng untuk menyukai satu tujuan lah gitu kan. Jadi menciptakan bibit biar hanya jangan sampai menciptakan anak itu untuk bisa menang. Iya. Menang-menang itu yang kebanyakan saat ini juga yang lepas dari Iya, kontrol iya, kita. iya, iya. Jadi pelatihnya atau ofisialnya menekankan anak itu untuk menang. Jadi ketika dia kalah tidak menerima. Iya. Itu masih ada di sini. Tapi Tapi sudah bukan mulai kita kan, berkurang. Mi ya. Bukan. Bukan. Jadi Meluruskan. jadi itulah yang dinamika yang Iya, ada iya, di iya. lapangan. Seperti Mas Yura, karena kalau kita mengadakan turnamen usia dini itu seperti kalau satu kali event itu mengumpulkan banyak orang. Betul, betul. Satu SSB bisa seharian dia di lapangan. Itu berapa ekonomi kreatif yang kita Betul. bangunkan. Betul sekali. Jadi saat ini sudah berbeda dengan yang beberapa tahun yang lalu. Jadi masyarakat NTB sudah mulai berpikir tentang industri sepak bola ini. Kalau dulu waktu zaman-zaman saya Mas Iya. Yura, kalau bahasa Sasan, apa mencari sepak bola? Orang tuanya pasti akan berpikir diremehkan karena tidak ada ke depannya. Tapi sekarang masyarakat NTB sudah mulai melek dan tahu, oh ini loh, karena dia akan, dan juga anak-anak juga sudah tahu. Kalau kita tanya di SD, cita-citanya mau di apa? Kalau dulu paling perawat, dokter, polisi. Kalau sekarang sepak bola. Lumayan Karena sama, iya. modis kita sudah banyak. Ikon-ikon NTB yang bermain di Liga 1, Liga 2 sudah ada. Itu yang mereka lihat. Oh ternyata kakak-kakak kami, khususnya SSB ini, sudah mengirim ada yang main di Liga 2. Gajinya, ditanya berapa gajinya kontraknya? 250 juta. Wih. Siapa yang nggak tergiur anak-anak sekarang? Wali. Jadi ibaratnya wali masyarakat NTB sudah berpikir berinvestasi. Betul. Jadi untuk investasi dan memang jangka panjang, Iya. bukan Iya, sebulan iya, dua iya. bulan seperti Iya, Mas iya. Yura bilang. Pengulangan. Jadi ya begitu harus. Jadi kalau event ini hilang, sebulan lagi udah permainan anak-anak sudah beda. Iya, Nah iya, jadi seperti Mas Yura bilang, SSB yang begitu banyak di NTB ini kalau kami bisa kalkulasi karena yang ikut turnamen di kami itu bisa dikatakan 90 sampai 100 SSB kalau di NTB. Terutama yang banyak itu Lombok Tengah, Lombok Barat, Gusai sama Lombok Timur. Ya kalau setelah itu Lombok Mataram dan KLU. Itu tempat-tempat SSB. Makanya kemarin kita ngadakan Liga Top Score karena kita di NTB itu banyak difokuskan di Lombok. Nah, jadi kalau liga itu hanya main di Sabtu Minggu, jadi dia tidak kalau seperti liga-liga yang biasa kan mainnya 3 hari lo selesai. Nah, kalau ini mainnya akan ketemu semua jadi berapa bulan gitu. Luar biasa. Nah, jadi itu yang kita mau ciptakan. Jadi biar pengulangan setiap Sabtu Minggu anak-anak tidak pergi keluyuran lah gitu, dia main di lapangan gitu. Orang tuanya bisa menjaga anaknya. Jadi tidak main gadget. Oh, di lapangan dia sudah bergaul, bisa bermain dan banyak temannya di lapangan. Nah, itu yang yang perlu kita galakkan lagi, terutama seperti tadi mungkin banyak yang perlu PR-PR kita, terutama dari walinya, dari SSB itu sendiri yang lebih dewasa sekali, untuk lebih berdewasa gitulah. Karena ya
karena kita masih seperti yang tadi saya bilang masih baru, banyak atmosfer karena barang baru kan terlalu emosionalnya tinggi, Menggebu-gebu gitu ya. mengikuti event, anaknya kalah atau bla bla bla. Nah itu yang itu PR kita ke depannya Mas Ira. Iya. Nah jadi seperti yang kemarin kita dapat pelatihan di situ, jadi ada 4 role model yang seperti dikatakan tadi Mas Yura, yaitu orang tua. Orang tua itu sangat penting di sini faktornya, karena kita hanya di lapangan mungkin latihannya seminggu itu 3 kali, itu pun 2 jam, kan tidak seberapa. Nah jadi orang tua di luar itu harus bisa memanage anak-anak, mungkin apa-apa yang perlu pantangan, mungkin contoh dari segi makanan, oh jangan makan ini atau jangan makan gorengan, itu kan dari orang tua, tidak mungkin pelatih. Nah kalau pelatih di lapangan oke, oh kamu tidak boleh minum es, tidak boleh ini, nah, selebihnya itu ada di orang tua. Terus dari pemain itu sendiri harus punya inisiatif dan punya kecintaan itu sendiri. Kalau memang sudah ada model dari insya Allah akan menjadi pemain sepak bola. Terus yang ketiga itu pelatih itu sendiri. Nah, kebanyakan mohon maaf Mas Yura, pelatih bilang, oh pemain udah boleh ngerokok, tapi di depan anak-anak dia ngerokok. Nah itu yang hal-hal yang kecil yang kayak gitu yang perlu kita perbaiki bersama. Nggak boleh makan gorengan. Pemain itu anti sama gorengan atau sarimi, tapi di depan mereka dia Gorengan. makan. Nah itu yang hal-hal yang kayak gitu sepele, tapi harus kita berikan contoh kepada anak-anak kita. Gak boleh begadang, tapi pelatihnya main sampai itu yang mungkin dari segi role model yang 3 itu yang perlu kita selaras, kita jalani, karena tujuan kita satu adalah mimpi besar membawa NTB, menjadikan bibit-bibit NTB itu mampu bersaing main di nasional. Iya, itu sebenarnya mimpi besar bersama yang memang tidak mudah gitu ya. Tidak prosesnya mudah. panjang sebenarnya, bukan tidak mudah yang tidak mudah, tapi bukan tidak bisa, tapi bisa, tapi prosesnya panjang begitu ya. Dan sudah terbukti, pemain-pemain lokal NTB kita sudah mampu bersaing di Liga 1 dan Liga 2. Wah. Nah, itu yang perlu kita banggakan. Nah, Tidak ini perlu seperti kita jaga juga Mas Ivan sebenarnya, karena sudah main di Liga 1, Liga 2 itu yang perlu kita jaga untuk next-nya apa Next-nya sebenarnya apa. ya kan. Dan itulah kompleks dari permasalahan atau tantangan itu sendiri. Kalau usia 8 sampai 12 itu masih bisa kita jaga. Tidak terlalu manage. Kalau mereka karena masih hobi kan. Nah, nanti kalau sudah 13 tahun sampai 16 tahun itu masa-masa rentan. Ya, bisa mengenal namanya dunia drug atau dia minum atau jadi di sana atau bisa berlari ke cewek. Nah, itu yang di sana tempat wali dan atau SSB untuk bisa mengayomi, memberikan edukasi. Kalau sudah terlewati usia dia 15 tahun, insya Allah dia akan menjadi pemain atau apa yang kita tujukan. Di sanalah tempat rekan. Kalau usia 8 sampai 12 mungkin hanya kesabaran saja. Ayo kita latihan, kan enak dia kan. Nah, tapi kalau sudah 12, 13 ke atas itu masih remaja kan, masa pengen coba-coba kan. Iya, labil banyak penasarannya begitu ya. Dan juga banyak pemain kita hebat di usia 8 sampai 12 setelah 13 tahun hilang. Karena itu tadi tidak bisa menjaga di lingkupnya, orang tuanya kan juga sudah besar. Oh, saya mau latihan bola, bawa motor, breng, ternyata tidak ke lapangan. Nah, itu hal-hal yang yang perlu kita jaga. Dan betul yang pernah kita dapatkan, karena kesuksesan anak-anak itu karena ada orang tua. Ya. Kenapa orang U12 itu karena selalu dijaga sama orang tuanya. Betul. Setiap tahun dijaga. Nah, kalau sudah 13 tahun dijaga sama pacarnya. Nah, jadi hilang ya. Jadi permainannya atau hilang dia. Kenapa? Ya bawa pacarnya ke lapangan. Jadi itu yang hal-hal itu. Nah, jadi itulah PR kita bersama, seperti kita bilang mungkin SSB, federasi, pemerintah itu sendiri. Karena bisa kita katakan kalau kita mengadakan open turnamen, tarkam, itu sudah usianya di atas 20. Iya, betul. Mereka ibaratnya peluangnya untuk ke depan kan sudah kecil. Nah, ini kenapa enggak yang usia dini ini yang perlu kita didikan, jadi ketika bisa menjadi program nasional itu Indonesia Emas. Nah, itu saja. Itu dia. Sebenarnya tidak perlu pusing-pusing mencari jalan ninja gitu ya, membentuk remaja-remaja ini supaya tidak ke hal yang negatif. Tinggal daftarkan aja ke SSB atau klub bola. Kalau selagi suka bola, suka euforianya gitu ya, suka nontonnya, sekarang bisa ditonton, kenapa tidak begitu ya Mas Ivan ya? Nah, ini sebenarnya jadi PR juga untuk coachnya sendiri yang langsung terlibat sama para pemain. Nah, coach, kalau misalnya kita lihat tadi kan pada kenyataannya, realitanya begitu ya, kita menemukan juga remaja yang mungkin dari kecil itu tetap terjaga, cara mainnya, tekniknya bagus dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah usia 13, mulai bergejolak nih, mulai bisa tergoda untuk beralih. Untung-untung beralihnya tetap ke bola, misalnya ke futsal gitu misalnya ya, atau mungkin dia beralihnya justru ke hal yang lain. Nah, ini
peran coach untuk melakukan pendekatan coach atau mungkin melihat hal tersebut tuh gimana, Coach Yura? Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, usia 8 sampai 12 tahun atau 10 tahun tuh Mm-mm. kita kenalkan mereka dengan cinta bola. Mm-mm. Jadi mereka tuh itu kan basic ya. Iya. Jadi seperti kita anak dengan orang tua itu kalau kita kurang kasih sayang ya kurang juga ke depannya gitu. Jadi kita mengajarkan anak-anak tuh kita harus cinta dulu bola ini. Dengan cara apa? Ya salah satunya mereka itu harus rela berkorban. Harus keluar latihan, keluar dari circle teman-temannya biasa. Jadi itu agak berat bagi anak-anak ya. Walaupun kita melihat itu, orang dewasa melihat seperti itu hal biasa, cuman bagi anak-anak meninggalkan circle mereka di rumah untuk keluar latihan bola itu sangat berat. Nah, jadi mereka hanya bisa datang ke lapangan untuk berlatih, untuk bertanding itu karena ada unsur cinta dulu sama bola gitu. Kalau mereka sekedar tanda kutip, memang ada sih anak-anak yang sekedar seperti Mbak katakan tadi ada euforia gitu. Nah itu memang ada, tapi dari euforia itu kita bisa pancing gitu kan. Namanya anak-anak itu mereka masih labil. Jadi usia 8 sampai dengan usia 15 itu kalau saya baca itu mereka secara psikologis itu masih labil. Jadi memang peran orang tua di sana jangan terlalu memberi banyak pilihan di situ. Jadi jika sudah terlihat bakat anak, bakat bola terutama, langsung aja dorong. Kalau kita sebagai orang tua beri mereka pilihan yang mereka belum bisa secara otak, itu belum bisa menentukan, ya maka mereka akan coba-coba terus. Dari umur 8, sekarang musim layangan, main layangan. Besok main apa? Main lain. Main Mobile Legends, main. Gitu. Nah, itu yang karena mereka diberikan pilihan, tanda kutip, sama orang tua. Ya tentu saya tidak menyalahkan orang tua ya. Mereka kan punya, apa istilahnya ya, punya kehidupan masing-masing, tantangan hidup masing-masing gitu. Nah, tapi kami sebagai pengajar itu di lapangan tidak bisa berkata-kata banyak jika di rumah mereka itu tidak tahan dengan tidak mengikuti apa yang kita katakan. Gitu. Nah, itu berdampak ke turnamen. Kalau bibit yang bertanding itu tidak, apa istilahnya ya, tidak menunjukkan skillnya, tidak menunjukkan bakatnya yang terbaik, itu melempem lah gitu. Ya turnamen itu sendiri berpengaruh gitu. Jadi semua ini saling terkait, saling menyambung begitu saling ya. menyambung. Terutama kita mulai dari kecintaan anak itu terhadap bola. Gitu. Tapi kalau skill bola itu coach, apakah kita bisa lihat dari dia usia dini atau kalau mungkin bakat ya, jadi ada talenta, bakat itu beda dengan skill. Kalau bakat itu memang terlihat, nah, tapi ada bakat yang bisa dilatih, ada bakat yang tidak bisa dilatih. Walaupun mereka anak itu senang bola, kalau bakatnya 0 atau minus, ya nggak bisa dipaksa. Kita harus menyadarkan anak itu, ya mungkin kamu sekedar senang-senang aja main bola. Kalau mereka punya sedikit aja bakat, itu bisa, kalau saya bisa melihat dari cara lari aja, itu kelihatan, oh ini punya nih, bakal bisa kita latih. Itu bisa dilatih dari kecil sih. Kalau skill itu gampang dilatih, passing control bisa gampang nih ya, itu sama tembok pun bisa, asal satu tadi itu mereka rela berkorban untuk bola itu.
Oke, nah kalau kita bisa melihat itu kan sebenarnya itu kacamata coach sebenarnya ya yang selalu mendampingi gitu kan ya. Tapi coach saya penasaran kalau misalnya anak-anak ini kan dia pasti dilihat gitu ya dari segi pemanasan sampai akhirnya mereka melempar bola dengan fasilitas yang ada di lapangan begitu dan sebagainya. Di tengah cuaca deras pun juga masih oke, misalnya hujan deras itu tetap semangat latihan dan lain sebagainya. Gitu kita bisa lihat bagaimana semangatnya. Nah, kemudian bagaimana kita melihat ketika skill-skill yang udah dipelajarin itu, coach kan udah diajarin nih skillnya saat dia bertanding begitu. Nah, kemudian bagaimana coach melihat kalau oh ini skill anak ini ternyata dia punya naluri ya untuk mempertahankan teknik-teknik itu dan lain sebagainya. Itu pernah melihat nggak coach dari kacamata? Kalau saya sendiri itu butuh waktu ya untuk melihat bakat tuh, dengan mereka mengeluarkan skillnya itu butuh waktu karena eh, tanpa kita memiliki pengalaman, dulu saya juga ya pemain juga, kalau kita orang ujuk-ujuk seneng bola mau ngurusin bola gitu, wah itu kacau udah. Harus berawal dari lapangan juga begitu Berawal ya. dia hidup tumbuh di lapangan baru bisa melihat bakat itu sendiri Iya, nih. betul, betul. Kalau mereka ujuk-ujuk datang, waduh berat, Heeh. bukan tidak bisa cuma. Iya. Nah, jadi anak-anak itu skill itu kembali itu bisa dilatih. Nah, dan kalaupun tidak terlatih ini banyak ya jadi saya banyak memiliki pemain dari ada Lombok Timur, Lombok Utara ada, Lombok macam-macam, Lombok Barat ada, tambah banyak Lombok Barat malah. Jadi mereka itu kenapa mereka bisa passing, bisa kontrol, itu berarti mereka di rumah itu mereka sering main bola kecil-kecilan sama teman-teman mereka. Nah, itu pasti mereka mengulang kan di sekolah walaupun ada jam sebentar 15 menit mereka main bola tuh pasti. Karena mereka senang di sana. Ada apa ya efek gembiranya di sana. Dari hal sederhana itu pun juga bisa dilatih sebenarnya. Iya, ya, Coach, ya? jadi Oke. kita sebagai pelatih itu harus bisa memancing. Karena mereka kan datang ke lapangan, ada yang datang dengan sukarela, Betul. ada yang sedikit dipaksa gitu ya. Ya, kita sebagai pelatih ya harus memancing mereka agar mereka suka gitu. Oke. Nah, Coach kalau melihat ini terakhir coach dengan euforia Piala Dunia gitu ya. Kalau tadi kan dari kita lihat dari segi latihan itu ada di tangan coach sebenarnya semuanya itu ya, pendekatan, Iya. kemudian bagaimana melihat progres dari anak-anak sendiri bahwa anak-anak pun itu juga berpeluang. Tidak cuma remaja aja yang ternyata kelihatan bakatnya, tapi dari kecil juga bisa kelihatan dari main pakai baju sekolah, masih main bola di tengah lapangan sekolah pun juga itu bakat gitu ya. Nah, kalau melihat geliat dari Piala Dunia ini berefek pada pola latihan atau mungkin pola dari antusiasme anak-anak sendiri Ya ketika sangat main? ya. Oke. Saya dari kecil juga kalau udah Piala Dunia pasti atmosfernya beda Betul. gitu. Karena tadi saya ulangi, sepak bola ini olahraga tertua dan sudah dikenal banyak orang. Jadi anak-anak ini dengan mengenal adanya Piala Dunia yang sangat megah, mewah gitu ya. Mereka itu berimajinasi. Iya. Itu. Anak-anak itu Punya kan role model juga berarti Iya, ya, Oke. mereka ngelihat ini, ngelihat Messi, ngelihat siapa gitu. Mereka punya imajinasi sendiri yang ingin mereka praktekkan di lapangan Iya. atau di turnamen gitu. Itu mereka berbeda itu atmosfernya. Oke, jadi semuanya itu juga menjadi salah satu pecutan sebenarnya ya Iya. Coach ya untuk melihat mereka proses latihan. Dan kemudian terakhir dari Coach Yura, bagaimana kemudian menjaga? Nah, ini kan tugas menjaga ini salah satunya ada peran dari coach sendiri juga. Menjaga bagaimana anak-anak usia dini itu bisa tetap merasakan daya tarik magnet untuk bermain bola dan kemudian mempertahankan skill yang sudah dilatih untuk jangka panjang yang juga ternyata berpeluang melalui event-event yang digelar sama Mas Ivan. Kalau saya ya, saya sering memiliki pandangan bahwa anak-anak ini perlu diberikan wadah. Wadah itu kan tempat bermain, turnamen, atau sparring. Ya. Dan mereka memiliki jam main juga yang cukup. Karena mereka
ingin menunjukkan diri. Betul. Begitulah cara kami memancing pemain tuh agar Hmm. mereka tetap termotivasi. Hmm. Anak-anak itu perlu motivasi terus Hmm. dari orang tua, Hmm. dari pelatih. Hmm. Itu kalau tidak dimotivasi dengan cara-cara seperti itu, seperti berikan jam tanding itu, atau bahkan kalau ada mungkin pelatih yang terlalu mengalah sama pemain, itu bisa berbahaya ya, bisa berbalik ke klubnya. Jadi itu ada hukuman juga, memang karena mereka itu kan butuh reward and punishment Iya gitu. betul, itu harus selaras gitu ya, Iya. reward dan punishment. Ada ketegasan di dalam Iya, itu. karena Oke. ya itulah pancingan-pancingan mereka untuk terus termotivasi. Oke, nah sekarang di tangan Mas Ivan. Mas Ivan ini kan salah satu, tadi sudah melihat realitanya begitu ya. Mas Ivan nggak cuma sebagai penyelenggara, ternyata sebagai pendamping juga gitu ya, kalau kita lihat tadi ya. Pengamat juga. Pengamat juga bisa lihat ya. Nah itu kedepannya seperti apa Mas Ivan melihat geliat dari Piala Dunia ini sebagai penyelenggara juga ada Piala Dunia Anak. Nah apakah ini juga sebagai cara jalan untuk menjaga bibit-bibit unggul muda-muda pemain handal yang ada di Lombok ini Mas Ivan? Ya, jadi itulah yang niat awal kita untuk menggelar Piala Dunia Anak itu sendiri, biar lebih termotivasi lagi. Dan kami kasih bocoran juga, nanti di Piala Dunia Anak ini akan tim yang mengikuti akan dikasih jersey sesuai dengan negara mereka. Ada regionalnya berarti ya? Iya, di regional itu misal SSB, mohon maaf, PSDA. Oh saya Itali misal kan, Iya, dia akan iya, dapat iya. jersey Itali. Hal-hal kayak gitu. Jadi akan bermain dia pakai jersey itu. Kebanggaan. Dia pakai jersey SSB masing-masing, tapi Iya. akan memakai negara itu. Jadi akan pilih, oh saya pakai Netherlands. Jadi seolah-olah kita itu berada di situ. Nah, itu Imajinasi. imajinasi Iya, iya, kita iya. bermain di Piala Dunia. Nah, itu yang pertama, dan yang berikutnya kenapa kita lebih bergensi di Piala Dunia Anak ini, karena momennya pas. Momennya di bulan itu, dan seolah-olah ketika negara itu ribut dengan Piala Dunia, kita juga asik dalam dunia kita sepak bola usia dini kita di Iya. Piala Dunia Anak itu. Oke, nah kalau kita ngomongin soal Piala Dunia nih, megang tim apa nih kalau Coach Yura? Kalau saya melihat ya, ini seru sekarang. Ini jadi penerawang nih sekarang ya. Jadi Coach Justin. Wede, Coach Justin, Yura Justin ini namanya. Tim Kalau siapa nih? saya melihat sekarang yang berbahaya itu Portugal sama Spanyol. Portugal, Spanyol. Kalau Mas Ivan? Kalau yang lebih berbahaya ya memang sama Spanyol, tapi dalam hati dari dulu saya tidak akan kembali dan Italia saja. Tetap Italia di hati ya. Zaman-zaman Del Piero. Kita akan lihat ke depannya nih, dari mana tim yang didukung nanti ya. Kalau keluar megang. Ini ya udah, hati saya kan beda ya. Beda di baju, beda di hati. Saya kira satu hati. Terima kasih Coach Yura sudah memberikan semangat, dan juga sebenarnya ini menularkan juga begitu ya, bahwa latihan itu tidak dipandang dari berapa banyak SPP yang kita keluarkan begitu ya, tapi juga bagaimana sebesar apa niat dan juga keinginan untuk bermain bola, kecintaan terhadap bola. Begitu juga Mas Ivan melihat peluang-peluang yang memang harus dimanfaatkan, dan jangka panjangnya itu ada, berjenjang begitu ya Mas Ivan ya. Dan semua geliat ini juga harus dilihat tidak hanya kasat mata, tapi jangka panjang begitu ya. Dan itu dia episode menarik kita kali ini Sobat TVRI, karena memang mimpi besar di lapangan dunia sepak bola itu berawal dari tendangan pertama di lapangan, dan tetap harus terjaga sampai kita bisa membuat mimpi besar itu terrealisasi. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Ruang Ngobrol. Kita pamit, sampai jumpa.